Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam seluruh kehidupan kami, mampukan kami untuk menangkap suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan melihat semuanya. Oleh karena itu, mari saudara kita belajar untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berbicara bagi kita di saat ini, mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, maka upah akan Dia berikan bagi kita. Saya ingin mengatakan bagi saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, ketika Paulus menasihatkan jemaat di Kolose bagaimana mereka memiliki kehidupan yang baik satu dengan yang lainnya, Paulus mengingatkan mereka bahwa hendaklah mereka melakukan semuanya itu seperti apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya ketika mereka bisa mengasihi sesama mereka, jangan pernah mereka merasa bahwa mereka rugi kalau melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tetapi ketika mereka bisa melakukan semuanya karena mereka mengenal siapa itu Tuhan, membuat sehingga apa yang mereka lakukan di sepanjang perjalanan hidup mereka itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan sudah pasti upah akan mereka dapatkan dalam hidup mereka. Artinya ayat ini mau katakan kepada kita bahwa kalau kita suka melakukan yang buruk terhadap orang, kita merancang yang buruk terhadap orang, kita suka iri hati sama orang, maka upah yang kita dapatkan itu juga seperti yang apa kita lakukan terhadap orang. Tetapi kalau sebaliknya, di dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari bersama kehidupan keluarga, bersama teman-teman sekerja, atau bersama siapa saja yang kita temui dalam kehidupan kita, kalau kita suka melakukan yang baik terhadap sesama kita, maka kita akan menerima upah dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa yang saudara lakukan di sepanjang perjalanan hidup saudara? Apakah saudara termasuk orang yang sulit untuk melakukan kebaikan bagi orang lain? Saya katakan, minta ampunlah terhadap Tuhan, karena apa yang kau lakukan kepada sesamamu itulah yang akan dikembalikan di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya saudara bisa mampu melakukan yang terbaik bagi sesama saudara? Belajarlah untuk terus membangun hidupmu dengan Tuhan. Biarkanlah firman itu bekerja hebat di dalam hidup saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan bagi kehidupan sesama saudara akan membuat saudara mampu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap hari. Nah, kita belajar lewat firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, karena hari-hari ini iblis bermanifestasi hebat dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia membuat orang itu bisa saling membenci satu dengan yang lainnya. Dia bisa membuat orang itu untuk merancang yang jahat satu dengan yang lainnya. Ada orang yang terlalu tinggi hati, ada orang yang terlalu merasa dirinya itu hebat, sehingga dia merasa dia tidak membutuhkan orang lain dan dia tidak mementingkan orang lain. Saya katakan, ingat, hukum tabur tuai itu akan kita alami dalam hidup kita. Kalau kita suka menabur yang baik, maka kebaikan akan kita miliki. Kalau kita suka menabur yang tidak baik, maka yang tidak baik pun akan kita miliki dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu bersyukur firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita sebagai hamba-hambanya Tuhan, mari kita melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, karena kita hanya hamba dan Dia adalah Tuhan kita. Lakukanlah apa yang Tuhan firmankan bagi kita, apa yang Dia mau kita lakukan bagi sesama kita, sehingga hidup kita, pribadi, keluarga, persekutuan akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus mampukan kita untuk dapat melakukan yang terbaik di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk kami terus mau melakukan yang terbaik dalam hidup kami, melakukan apa kata firman Tuhan, melakukan apa seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus mampukan kami agar kami mampu melakukannya seperti yang diinginkan Tuhan.
Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.